Halo, selamat bertemu kembali. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ERP. Nah, di sini akan membahas terkait Purchasing Development System di Catering Management System. Purchasing Management adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu produk yang kemudian akan dijual kembali agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, latar belakang membentuk atau membuat procurement management yaitu untuk mengoptimalkan rantai pasok bisnis melalui proses pengadaan yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya, efektivitas, siklus waktu yang lebih cepat, dan dapat memonitor vendor atau pemasok. Nah, keuntungan sistem pengadaan berbasis elektronik adalah ketelusuran penuh, di mana dapat melacak produk yang masuk ke gudang dan mendapatkan notifikasi saat pesanan dikirim dan diterima. Manajemen backorder mudah, dapat menyesuaikan pengiriman barang dan pembayaran dari vendor berdasarkan jumlah barang yang telah diterima. Biaya pengadaan terkendali, di mana biaya pengadaan lebih efisien, berkat penganggaran dan pusat biaya per departemen atau proyek, dan pembayaran tepat waktu. Di sini akan ada notifikasi otomatis memungkinkan pelacakan faktur yang belum dibayar untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Fitur utama sistem pengadaan adalah yang akan kami buat. Ada manajemen PO, RFQ, dan PR, ya, di mana ini akan menghasilkan permintaan pembelian dan ubah menjadi pesanan pembelian secara instan, buat dan kirim penawaran ke beberapa pemasok, ya. Di sini juga ada manajemen approval, PR. PR itu purchase request, ya, jadi permintaan pembelian. Di sini vendor dapat membagikan katalog digital melalui portal vendor yang kita sediakan dan dapat melakukan proses vendor untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Ada portal online untuk pemasok. Di sini akan menyetujui atau menolak permintaan pembelian dari semua departemen, lokasi, atau karyawan hanya dengan satu klik, minimalkan pembelian yang tidak sah, ya. Terus juga ada peringkat vendor. Nah, di sini dapat mengevaluasi vendor atau pemasok, analisis kinerja vendor berdasarkan kualitas produk, layanan, waktu tunggu, harga, dan lain-lain, ya. Juga di sini ada manajemen pemesanan, di mana ini ditempatkan pesanan sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati dengan pemasok atau vendor, ya, yang tentunya yang sudah kita setujui sebagai vendor kita, dan menjadwalkan pesanan berulang secara otomatis. Nah, yang terakhir adalah perhitungan landed cost, ya, di mana di sini akan mencari tahu total biaya barang yang telah tiba di depan, gitu. Maksudnya yang telah diterima termasuk pajak, biaya pengiriman, asuransi, dan konversi mata uang. Siklus yang dilakukan antara lain yaitu pertama studi pendahuluan, lalu ada analisa sistem, desain sistem, implementasi, dan perawatan atau maintenance dari software itu sendiri, ya. Pengembangan aplikasi yang akan dikembangkan itu adalah ada modul permintaan pembelian, ada modul approval, PR, ada modul portal vendor pemasok, ada modul rating vendor, dan ada modul pesanan,
dan modul biaya penerimaan barang. Ini adalah modul yang intinya ya. Nah, spesifikasi teknis aplikasi pendukung yaitu desain awal aplikasi sebagai berikut. Sistem operasi menggunakan Windows, bahasa pemrogramannya itu menggunakan Java, database manajemen sistemnya menggunakan MySQL. Nah, aplikasi pendukungnya help system itu menu help ya, dan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Ini organisasi proyek ada 5. Di sini ada project manager, ada site manager, ada divisi desain, divisi planning, dan divisi programming. Nah, tahapan pelaksanaan dan jadwal pengembangan. Waktu proyek adalah 6 dengan pelaksanaan proyek dibagi dalam 3 fase. Maksudnya 6 bulan, 6 kali. Fase pertama adalah desain arsitektur jaringan komputer atau LAN. Kemudian pemasangan jaringan komputer dan pemasangan komputer. Nah, di fase 1 juga ada pelatihan komputer bagi administrator sistem jaringan dan operator. Tahap 2 atau fase kedua itu adalah ada desain arsitektur aplikasi, ada survei ke lapangan, diskusi dengan tim pendamping untuk menyamakan semesta pemikiran tim pengembang, tim pendamping, dan keinginan owner sebagai pengguna akhir mengenai aplikasi yang akan dibangun. Desain user interface aplikasi, ada fase untuk desain database, ada desain modul yang akan digunakan, dan flow proses aplikasi. Di sini juga ada inventarisasi dan eksplorasi komponen pendukung. Lalu ada pembuatan prototipe atau presentasi aplikasi, coding user interface, implementasi database, coding modul aplikasi, dan testing prototipe aplikasi. Ya. Pada fase 3, nah di sini ada testing dan bug fixing, ada transfer knowledge system dan aplikasi, penyusunan dokumentasi aplikasi, ada pembuatan hack system, dan implementasi aplikasi. Nah, di sini budgeting yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi. Aplikasi ini bernama Aurora Procurement Management, ya. Di sini ada tim pengembangan sistem pengadaan, durasinya 4 bulan, kuantitinya atau total orang yang dibutuhkannya kita paket, jadi satu tim, bisa berapa aja, bisa berdua, bertiga, tergantung kesanggupan. Volumenya 1, unit 95 juta. Revitalisasi infrastruktur data center, itu 1 paket ya, 60 juta. Pengadaan hardware kurang lebih 45 juta. Pengembangan aplikasi Aurora dengan 6 modul, itu kurang lebih 85 juta. Dan implementasi, termasuk instalasi, test and commissioning, dan pelatihan, itu kurang lebih 25 juta ya. Jadi total dari budgeting itu sekitar 310 juta. Nah, ini contoh aplikasi yang dihasilkannya. Nah, di sini ada process request to approve ya. Jadi ketika ada apa yang permintaan pembelian atau pindahan barang, nah di sini ada approve dari manajemen terkait ya. Ada total request for quotation. Jadi sini ada beberapa permintaan ya. Terus di sini juga ada discount purchase. Jadi di sini ada pembelian bulanan ya, dan total pembelian ya. Terus di sini juga ada apa namanya, barang datang per hari ini, per hari. Jadi nanti akan ketahuan. Dan ada barang yang pending juga. Kira-kira nih misal barang yang pending terkirim ya. Nah, di sini ada berurusan dengan keuangan,
Nah, biasanya kan sebelum dosen keuangan itu akan, datang ke kita dulu untuk, berapa bil yang harus dibayar ya. Ada juga, kita bila mana ada yang hubungan dengan tender, kita udah menyiapkan juga modulnya untuk tender. Nah, di sini ada low stock product ya. Di sini ada, barang-barang yang sudah datang, itu akan langsung dimasukkan, ke gudang dan, stoknya itu dapat kita pantau juga di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah Aurora, Procurement Management Software merupakan solusi dalam melakukan pengadaan barang maupun jasa. Aplikasi ini merupakan sistem baru yang mulai dikembangkan untuk menjadi solusi berbagai permasalahan pengadaan, khususnya terkait pembelian barang yang tidak sah. Terima kasih. Saya dengan Yaya Badria menjawab soal UTS Enterprise Resourcing Planning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.